Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Lulu Latifah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua hukum yang ada dalam ilmu tajwid. Apa saja? Seperti yang udah kalian lihat, yaitu ada dua. Yang pertama adalah lam tafkhim dan juga lam tarkik. Nah, itu dia kedua hukum yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang lam tafkhim. Lam tafkhim itu dalam bahasa Arab, tafkhim artinya adalah tebal. Sedangkan lam tarkik kebalikan dari lam tafkhim. Lam tarkik dalam bahasa Arab disebutnya artinya adalah tipis. Jadi berbanding terbalik antara lam tafkhim dan juga lam tarkik. Oke, yang pertama lam tafkhim. Ciri-ciri lam tafkhim, jika kita menemukannya dalam Al-Quran, itu ada dua ciri. Ada A dan ciri B. Yang pertama, A, apabila ada lafaz Allah, ya biasa disebut sebagai lafzul jalalah, yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jadi kalau misalkan di bacaan Al-Quran nanti kita menemukan lafaz Allah, lalu kita lihat sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka itu disebut sebagai lam tafkhim atau lam tebal. Contoh, Qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada kalimat Allah, ada lafaz Allah. Yang mana sebelumnya adalah huruf waw yang berharokat fathah. Maka bacaan ini disebut sebagai lam tafkhim. Karena lafaz Allahnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, minallahi. Minallahi. Ini lafaz Allah dan sebelumnya ada huruf nun yang berharokat fathah, maka disebut sebagai lam tafkhim. Ya, ingat, jadi lafaz Allahnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contoh ketiga, asallahu. Asallahu. Nah, di sini ada lafaz Allah. Kita lihat di huruf sebelumnya, di sini ada huruf sin. Nah, yang dimana setelahnya ada alif maksurah tapi tidak terbaca harokatnya di alif maksurah. Yang dibaca adalah harokat yang ada di huruf sin. Nah, huruf sin ini berharokat fathah. Maka hukum bacaan dari asallahu adalah lam tafkhim atau lam tebal. Nah, itu dia penjelasan ciri yang pertama dari lam tafkhim. Adapun ciri yang kedua, B. Apabila ada lafaz Allah yang disebut lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Kalau tadi ciri yang pertama didahului oleh harokat fathah, ciri yang kedua didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Nah, dhammah itu seperti ini. U. Adapun contohnya yaitu Rasulullahi. Rasulullahi. Nah, di sini ada lafaz Allah. Kita lihat huruf sebelumnya ada huruf lam. Huruf lam ini harokatnya adalah dhammah, maka hukum bacaannya adalah lam tafkhim. Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat dhammah. Selanjutnya, contoh bacaan yang kedua, warahmatullahi. Warahmatullahi. Nah, di sini pun ada lafaz Allah yang dimana huruf sebelumnya ada ta marbutoh berharokat dhammah. Maka hukum bacaannya adalah lam tafkhim. Nah, itu dia ciri-ciri dari huruf lam tafkhim. Saya ulang kembali. Jadi ciri yang pertama, apabila ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Adapun ciri kedua, apabila ada lafaz Allah
yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Jadi lam tafkhim ini identik dengan huruf yang berharokat fathah dan juga dhammah. Itu cara agar lebih mudah mengingatnya. Lam tafkhim sebelumnya pasti sebelum lafaz Allah pasti sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah. Itu dia tentang lam tafkhim. Selanjutnya lam tarkik. Lam tarkik disebut juga sebagai lam tipis. Lam tarkik juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yaitu ciri yang pertama, A. Apabila ada lafaz Allah yang disebut sebagai lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, jadi lam tarkik dengan lam tafkhim itu tidak sama mereka. Kalau lam tafkhim yang disebut lam tebal, huruf lafaz Allahnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan juga dhammah. Tapi kalau lam tarkik atau lam tipis, lafaz Allahnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, ini dia contohnya. Contoh pertama, Bismillahi. Bacanya harus terdengar i-nya. Bismillahi, bukan bismillahi, bukan seperti itu. Tapi harus bismillahi. Nah, kita lihat di sini lafaz Allah. Huruf sebelumnya adalah huruf mim yang dimana dia berharokat kasroh, maka hukum bacaannya lam tarkik. Contoh bacaan yang kedua, fi dinillahi. Fi dinillahi. Nah, di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya berharokat, yang huruf sebelumnya adalah nun, berharokat kasroh. Maka cara bacanya fi dinillahi, bukan fi dinillahi. Nah, itu adalah cara baca yang salah. Jadi kalimat Allah tidak semuanya dibaca Allah, tapi dia akan berbeda bacanya ketika sebelum lafaz Allahnya ini berharokat kasroh, seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Bukan nillah, tapi nillahi. Fi dinillahi. Nah, itu contoh kedua. Adapun contoh ketiga yaitu billahi. Di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf ba berharokat kasroh. Maka hukum bacaannya adalah lam tarkik atau lam tipis. Itu adalah contoh pertama dari lam tarkik. Adapun contoh kedua yaitu B. Semua lam yang terdapat dalam lafal. Maksudnya, jadi semua lam yang ada di bacaan Al-Quran selain lafzul jalalah atau lafaz Allah. Jadi kalau misalkan kita membaca Quran lalu menemukan huruf lam yang dimana lam tersebut selain lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka hukum bacaannya adalah lam tarkik. Contohnya yaitu wa'allama. Nah, di sini ada huruf lam. Dia bukan lafaz Allah, tapi lam biasa. Lam yang terdapat dalam Al-Quran selain dari lafaz Allah. Maka hukum bacaannya lam tarkik. Wa'allama likulli. Nah, di sini li ada dua lam. Ada dua lam tarkik. Li yang pertama sama li yang kedua yang ada tasydidnya. Itu disebut lam tarkik dua-duanya. Contoh ketiga, lumazatin. Lumazatin. Nah, lam di sini hukumnya lam tarkik. Dan contoh terakhir, maluhu. Maluhu. Lam di sini hukumnya lam tarkik. Nah, itu dia penjelasan tentang lam tafkhim dan lam tarkik. Semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.